نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطانه وأثير إذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahantu lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ibu-ibu yang berbahagia, saya sudah memberikan selebaran pada ibu-ibu, bisa dilihat di sini. Kita awali dari judul kita ya, mulai rampung menghafal Al-Quran bagi kaum ibu-ibu. Di judulnya kita campur bahasanya, ya mulai rampung itu artinya bahasa Aceh. Jadi ketika disebutkan mulai rampung berarti mesti banyak sayur ya, ada wortel, ada togi, ada bayam, ada rongkung, ya. Jadi dia mulai rampung. Nah, jadi tadi dari MC sudah disebutkan ya. Bahkan di antara peserta ada yang bingung ini ngapain materi ini ya. Apakah di checklist Bu ya? Ya. Terus kalau di checklist yang mananya yang mau dicek dan yang mana yang mau di list ya. Nah, jadi saya ingin jawab pertanyaan tadi. Ini adalah materi curhat. Materi curhat khusus untuk ibu-ibu yang menghafal Quran berdasarkan dari beberapa pengalaman dari beberapa halaqah Al-Quran yang kita kelola. Maka inilah curhat ibu-ibu sebenarnya. Ini bukan curhat saya. Nah, ini curhat ibu-ibu dalam menghafal Quran. Yang hari ini kita cari solusi. Dengan curhat ini kita cari solusi apa yang harus dilakukan, sehingga pasca materi ini ibu lihat poin nomor 8, bahagia menantimu. Nah, itu akhir dari teori materi kita adalah bahagia menantimu. Di dunia akan bahagia, kemudian masuk surga di akhirat. Baik, kita mulai dari nomor 1 ya. Aku menghafal Al-Quran, bagaimana dengan statusku atau lingkunganku ini. Nah, jadi ini kendala ya, kendala sekaligus bagaimana kondisi kita dalam menghafal Quran. Status kita udah seorang ibu atau seorang istri atau seorang nenek ya. Kalau istri berarti mengurus suaminya, kalau ibu berarti mengurus anak-anaknya, kalau nenek berarti mengurus cucunya. Jadi apa hubungan dengan menghafal Quran? Ada ya. Dengan status kita seperti itu, bagaimana kita menempatkan diri dalam menghafal Al-Quran? Karena ada yang mengatakan, aku kan udah punya suami, kapan aku punya waktu untuk menghafal Al-Quran? Aku udah punya anak, bagaimana aku bisa menghafal Al-Quran? Aku udah jadi nenek-nenek, bagaimana aku menghafal Quran? Ketika ingin mengucapkan huruf ini malah yang keluar huruf lain. Nah, ini tadi saya menyambung kalimat dari MC tadi ya. Nah, ini problem ya, problem. Nah, jadi ketahuilah, Anda seorang istri dari seorang suami, Anda seorang ibu dari anak-anak Anda, Anda seorang nenek dari cucu-cucu Anda. Ketahuilah, semua status Anda itu tidak terhalang untuk menghafal Al-Quran. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi semua status boleh dimiliki bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran, karena tidak ada sebuah larangan. Mau dia balita, mau dia anak-anak, mau dia remaja, mau dia seorang istri, atau ya kalau seorang suami, ini karena yang hadir ibu-ibu, nggak mungkin saya bilang suami, atau dia seorang nenek
ya. Nah, mungkin saya bilang kakek karena ini yang hadir juga ibu-ibu. Jadi semua status Anda layak jadi penghafal Quran. Itu dulu. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, kalau setuju baru kita lihat nomor B ya. Nah, bagaimana kalau Anda seorang wanita karir dengan segala kesibukan Anda, dengan urusan kantor, ya, urusan dalam kantor, urusan luar kantor, nanti keluar daerah, masuk daerah kembali, ya, keluar negeri, masuk negeri lagi. Nah, namanya juga orang kerja kantor. Nah, jadi tidak sedikit kita melihat mereka-mereka yang aktif menghafal Quran, ternyata di sela-sela kesibukan sebagai pekerja di kantor, dia masih bisa menggunakan waktunya. Saya pikir walaupun kita kerja kantor, tidak 24 jam akan menyelesaikan urusan kantor. Ada tersisa 5 menit, kenapa tidak ambil mushaf Al-Quran? Ada tersisa 10 menit, kenapa tidak ambil mushaf Al-Quran? Apalagi nanti tersisa sampai 1 jam, apalagi nanti tersisa sampai 2 jam, apalagi tersisa kadang-kadang banyak waktu yang bisa kita miliki yang itu dimanfaatkan untuk menghafal Quran, ketimbang kita manfaatkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, merumpi, main game, ya, apa-apa yang tidak bermanfaat. Lebih bermanfaat kita bisa arahkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi ternyata wanita karir juga tidak menghalangi dia untuk menjadi hafiz Al-Quran. Bagaimana seorang ibu rumah tangga? Karena ada orang nanti ketika ditanya, ibu kerja nggak ada kerja. Apa kerja ibu? IRT, ibu rumah tangga. Ternyata setelah dievaluasi dan dicek dan di list, ternyata kerja ibu rumah tangga jauh lebih banyak daripada wanita karir. Ya, mulai dari bangun pagi, yang dia harus cepat-cepat, ya, ngumpulin baju untuk dicuci, sambilan menyuci baju, udah harus menghidupkan api untuk memasak. Udah memasak, ya, dadarnya belum dibuat. Udah selesai buat dadar, ikannya belum dicincang. Selesai ikannya dicincang, dadarnya udah masak. Nah, habis itu sambil mengambil sayur mayur, gulai rampol lagi ya. Nah, digoreng. Jadi satu tangan istri itu bisa menyelesaikan beberapa tugas. Ya. Ternyata bajunya udah dimasukkan ke dalam mesin cuci, berputar sendiri, akhirnya selesai bajunya. Nah, tadi gulai rampol ternyata juga udah masak. Lalu dadarnya juga udah masak, tinggal ngambil piring, ya, masuk ke dalam piring, udah ada meja makannya. Jadi dalam 1-2 jam itu ternyata seorang ibu rumah tangga bisa menyelesaikan sampai 5-10 pekerjaan. Setuju nggak? Setuju. Bahkan lebih dari itu. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau di kantor kan lain, office boy lain, tukang sapu lain, yang jaga sanju lain. Nah, yang masuk ke ruang operator lain. Jadi dalam sebuah kantor itu sampai dibutuhkan 10 orang untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Tapi di ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga bisa menyelesaikan sampai 10 pekerjaan. Ada kerja nggak itu? Kerja. Itu sampai jam berapa? Jam 8. Jadi dia sholat duha. Habis itu kerja lagi. Nggak ada berhenti. Ke pasar kan? Itu sudah ada checklist barang-barang yang akan dibeli. Ya, makanya coba-coba suruh beli sama bapak-bapak. Bapak banyak yang tertinggal nanti dia. Kalau ibu-ibu nggak akan tertinggal. Malah yang nggak ada jadi ada. Itu kelebihan ibu. Ya, sehingga nanti bapak-bapaknya bilang, ini kan tidak ada dalam checklist, kenapa dibeli? Tapi kan dibutuh. Besok kan bapak perlu ini. Oh iya. Di pandangan ibu untuk masa depan jauh lebih hebat. Ya, masya Allah ya. Nah. Jadi ternyata jam 9 masih ada kerja. Nanti jam 10 juga ada kerja. Pulangnya dirapiin ini, rapiin itu. Nanti sholat zuhur, jaga anak, ngantar anak, jemput anak. Semua pekerjaan itu begitu dinikmatinya. Kira-kira ada waktu kosong nggak untuk ibu rumah tangga? Ada. Ya. Sambil tadi menunggu gulai rampung. Berapa menit masak gulai rampung? 10 menit kan? Masih ada waktu buka mushaf. Jangan lupa dadarnya tuh jangan sampai hangus, ya kan? Jadi dikontrol semua itu. Masih ada waktu 5 menit, 3 menit. Di sela-sela itu berapa menit ada waktu, berapa jam ada waktu. Itu bisa digunakan untuk murajaah dan menghafal Al-Quran. Oh, mau kailulah, boleh kailulah. Atau sebelum kailulah, ulang dulu. Atau setelah kailulah. Masih bisa digunakan waktu untuk menghafal
Al-Quran di sore hari, di malam hari. Setelah anak-anak udah tidur semua, masih bisa nggak? Bisa murajaah, nambah hafalan. Nah, jadi saking banyaknya kegiatan, lelah pula kita ngomong nih. Berhenti tadi. Tapi ada waktu untuk menghafal Quran, tetap ada. Inilah kelebihan orang menghafal Quran. Ibu rumah tangga, sudahlah pahalanya banyak ngurus rumah tangga, plus ketika ada waktu kosong masih juga digunakan untuk yang berpahala, yaitu mengambil mushaf Al-Quran. Untuk apa? Untuk menambah atau memurajaah hafalannya. Saya baca sebuah majalah Hidayatullah, udah lama ini, sekitar 15 tahun yang lalu lebih kurang. Jadi seorang ibu menamatkan hafalan Al-Qurannya di anaknya yang ke-11 orang, bayangkan. Pas anaknya 11 orang, tamat hafalan Al-Qurannya 30 juz. Ya, ternyata justru menambah semangat dia untuk menghafal Al-Quran. Hanya saja kita mau nggak menggunakan waktu. Waktu 2 menit itu cukup berharga untuk Quran kita. 5 menit itu apalagi sangat berharga. 10 menit, ya. Nah, di sela-sela itu nanti dalam seminggu ada waktu lagi yang kosong, kita manfaatkan untuk Al-Quran kita. Ternyata ibu rumah tangga dengan berbagai macam tugasnya masih ada waktu untuk menghafal Quran. Ibu rumah tangga layak nggak untuk menghafal Quran? Layak. Nah, berapa orang nih? Nah, susah fokus. Karena keluarga, tempat kerja, dan lingkungan yang tidak mendukung. Nah, bagaimana cara fokus? Bisa. Jangan Anda, kan ada kalimat itu, luangkan waktu atau mencari waktu luang atau luangkan waktu. Ada kalimat itu. Luangkan waktu, jangan mencari waktu luang. Ya, pasti bisa. Ya, dengan kondisi keluarga kita, dengan kondisi tempat kerja kita, dengan kondisi lingkungan kita, semua pastikan itu akan mendukung. Karena formatnya ada pada diri kita. Ya, ada pada diri kita. Sini saya nomor 1 ya. Nah, di nomor 1 ini ada pertanyaan sebelum kita nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Di nomor 1 ini saya ingin sampaikan, status apapun kita, seorang istri, seorang ibu, seorang nenek, seorang wanita karir, seorang ibu rumah tangga, tidak ada alasan menghalangi kita. Bisa nggak untuk menghafal Quran? Bisa. Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Mungkin ini kan keinginan kita, Ustaz ya. Jadi kan kebanyakan waktu sih ada, tapi keinginan kita yang kita mau menghafal. Nah. Kita duduk untuk menghafal Quran. Pasti ada ya kita sambil-sambilan berbuat yang lain. Padahal di saat itu kita bisa menghafal Quran. Benar sekali. Dan keinginan itu ada di dalam hati kita. Orang nggak tahu. Ya. Ketika keinginan itu kuat, maka insya Allah, walaupun semenit kita akan mampu memanfaatkan, apalagi lebih dari 1 menit. Nah, jadi sekarang berbicara keinginan itu kan berbicara pertempuran antara usulan malaikat dengan usulan syaitan. Kan dalam hati kita itu kan bertempur. Ya, ada bisikan malaikat kepada kita yang dibisikkan untuk melakukan kebaikan. Ada bisikan syaitan kepada diri kita yang dibisikkan untuk melakukan kejahatan. Nah, pertempuran bisikan ini yang mana kita menangkan? Kalau kita menangkan bisikan malaikat, maka seperti ibu bilang tadi, tangan kita tidak akan berat untuk mengambil mushaf. Lisan kita tidak akan berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat dari Al-Quran. Itu aja. Dan itu dirasakan sendiri itu. Sangat terasa itu. Kondisi pertempuran batin kita antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan itu akan selalu ada. Pasti ada itu. Ya. Bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Hanya saja bisikan mana yang kita menangkan. Kita ngambil mushaf. Ya, alhamdulillah kita sudah menangkan bisikan malaikat. Apa syaitan berhenti? Tidak. Itu di sampingnya kan ada yang lain. Kok itu yang diambil? Tapi mohon maaf, saya bukan syaitan. Ini kira-kira gambarannya begitu. Kira-kira kita rasakan. Oke, menang kita. Ambil nih, jadi baca. Ya, ngapain lama-lama kali? Sebentar ya, udah cukup. Kita ternyata menang lagi. Lama. Nggak tahu lah, pokoknya gitulah. Dia akan terus dibisi. Jadi kalau kita berhasil memenangkan malaikat di beberapa event kesempatan, maka insya Allah untuk besoknya kita akan mudah menang. Nah, itu saya nyambung dari kalimat ibu tadi. Tergantung keinginan kita ada nggak, ya. Selama ada keinginan, selalu ada jalan. Baik, ibu-ibu yang lain? Iya. Katanya kan kalau membaca Al-Quran itu kan sebaiknya dulu. Memegang mushaf itu kan membaca ada wudhu. Iya. Kalau ibu-ibu ini kan
banyak waktu seperti yang tadi saya katakan, ada yang berumah tangga, Iya. kasta dan lain-lain. Dengan waktu Kapan harus berwudu? apa harus Iya. berwudu dulu sampai afdal hafalannya atau bacaan Qurannya itu gimana? Baik, saya kasih solusi, beberapa solusi. Nanti ada hak-hak yang menjawab, saya tidak akan jawab. Misalnya berwudu atau tidak berwudu itu hak Ustadz Fik dan Usul Fik. Ya, nanti takut salah jawab, salah nanti pemahamannya. Ya, saya jawab saja. Kalau Anda ragu tidak ada wudu, maka solusinya apa? Anda hidupkan murattal Al-Quran. Kan ada juga solusi. Selama ada keinginan pasti ada solusi. Contoh, Anda ingin menghafal surah An-Naba. Maka di saat Anda tidak ada wudu, hidupkan MP3, MP3 An-Naba di samping Anda. Tapi hati-hati baik menghafal dalam mesin cuci, ya kan? Wudu ini mesin cuci. Jadi kainan ini buta Al-Quran kayak mesin cucinya kayak buta HP ron. Anda juga pakai ini. Artinya kita bisa saja membeli alat MP3 yang dijual. Kita bisa taruh di suatu tempat, di dinding atau apa bentuknya. Ya, itu kan kita setel kan kita putar. Nah, apa yang kita putar? Putarlah surat yang Anda ingin hafal. Nah, kita kadang-kadang tidak terarah. Putar-putar. Juznya terserah yang penting putar. Nah, karena kita punya target, maka putarlah surat yang Anda ingin hafal agar Anda mendengarnya berulang kali, atau juga Anda putar surat dan ayat yang sudah lancar. Tujuannya apa? Agar lebih lancar. Ini dua manfaatnya. Memutar surat yang akan dihafal agar memudahkan kita nanti waktu menghafal. Memutar kembali yang sudah dihafal ini namanya murajaah sambil mendengar. Dua-dua ada manfaat. Nah, jadi itu solusi umum yang bisa saya berikan. Kenapa? Karena persoalan ada wudu dengan tidak ada wudu. Solusi yang kedua, ketika Anda tidak ada wudu, maka manfaatkan untuk mengambil kesempatan murajaah. Kan Anda udah lancar misalnya beberapa surat pendek. Nah, di saat Anda tidak ada wudu, silakan murajaah surat-surat yang sudah lancar. Pas nanti ada kesempatan udah rileks, tugas Anda udah selesai, ternyata Anda punya waktu setengah jam, ambil wudu, menghadap kiblat, ziyadah, nambah hafalan baru. Jadi hafalan baru itu sering kita gunakan ketika dalam kondisi kita memang lebih rileks, lebih fit, waktunya pas, memungkinkan. Nah, ini idealnya. Nanti ada yang tidak ideal, nggak mesti harus begitu. Nah, sementara hafalan yang sudah kita hafal, kemudian untuk kita murajaah itu bisa kapan saja. Kapan ada waktu, selain di tempat-tempat terlarang. Jangan pula nanti lagi cuci baju dalam WC, ya kan? Nah, udah murajaah itu nggak boleh. Atau di tempat sampah, di tempat-tempat yang kotor, jangan murajaah Al-Quran di situ. Tapi di dapur kan boleh kan? Di dapur boleh, di teras boleh, di ruang tamu boleh, di halaman boleh. Semua itu tempat-tempat yang dibolehkan. Ya, jangan di kamar mandi apalagi di WC. Nah, jadi saya ulang, ada momen-momen Anda bisa memanfaatkan untuk murajaah. Apa yang Anda murajaah yang sudah lancar? Jadi yang sudah lancar itu bahasa sederhana. Kapanpun Anda waktu, silakan Anda gerakkan lisan Anda mengulang yang sudah dihafal. Kapanpun. Sambil duduk misalnya kan, tunggu antri. Kan tidak mengganggu orang. Hanya kita yang dengar. Ya. Bisa jenguk lagi kita. Ada orang nggak? Udah selesai antrinya belum? Artinya apa? Kita di saat seperti itu tidak nganggur lisan kita, terus memurajaah yang sudah kita hafal. Dan itulah yang diharapkan. Kami bisyauqin, mulutku rinduku untuk membaca Al-Quran. Dan itu kalau udah jadi kebiasaan, tanpa kita harus memulainya, itu dimulai sendiri terus. Maaf ya, saya ulang ya. Ketika Anda sudah membiasakan, ini ada sebuah kisah yang sering saya ulang-ulang. Seorang bapak-bapak yang hafiz Al-Quran, seorang syekh yang sering mengulang hafalan Al-Qurannya itu setiap hari 5 juz. Suatu saat dia harus dioperasi karena sakit yang dia derita. Sebelum dioperasi, maka dia meminta waktu kepada dokter tersebut, diberikan waktu 1 jam agar dia bisa menyelesaikan hafalannya 2 juz lagi yang belum selesai. Tapi apa yang terjadi? Karena kondisi harus dibius, dalam kondisi dia tidak sadar, ternyata mulutnya masih menggerakkan menyelesaikan hafalan yang 2 juz tadi.
Kenapa? Karena udah terbiasa. Alah bisa kalau biasa. Nah, itu tadi, ya. Jadi sekali lagi kami mohon kepada pengurus mulai besok dan seterusnya tolong dicari beberapa materi tentang jawaban bagaimana kondisi membaca Al-Quran ada wudhu, bagaimana membaca Al-Quran di HP, bagaimana membaca Al-Quran tidak ada wudhu. Tolong nanti ada satu diktat yang ketika nanti ada orang bertanya kita tinggal bilang ibu baca ini. Hari ini kan belum ada. Yang ada masih dalam file ustadz ini semua. Nunggu ustadznya dulu baru keluar filenya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Tapi pertanyaan yang seperti ini sudah sering ditanyakan, cuma masalahnya jawabannya nggak ada. Oh nanti datang ustadz dijawab, besok lupa lagi kan? Nanti tanya lagi, lah masalah yang sama. Makanya nanti ada satu file, ada satu diktat, ada satu buku atau apalah bentuk namanya. Di situ terjawab semua pertanyaan. Bagaimana keadaan kita membaca Al-Quran dalam wudhu, tidak ada wudhu, di HP dan seterusnya. InsyaAllah ya. Tapi ini perlu kerja keras. Ya, jumpain dulu ustadznya, catat dulu materinya nanti dibukukan. Atau ada antara ustadz itu ada yang sudah punya materi, tinggal minta soft copy-nya. Jadi tolong itu disebarkan untuk jamaah. Nah saya juga dalam kesempatan ini harus lihat lagi kembali materi ini. Takut salah saya jawab. Takut nanti saya bilang boleh. Ternyata ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Saya bilang tidak boleh. Ada yang mengatakan pendapat boleh. Nah, jadi saya maka tadi jawab secara umum untuk meyakinkan harus dibaca kembali. Di sini ada Ustaz Ihsan Zulfandi, ada Ustaz Zakaria, ada Ustaz Irwanto, Ustaz Nazli dan lain-lain. Silakan langsung bertanya kepada beliau yang ahli di bidang itu. Nah, jadi tadi secara umum saya sampaikan Bu ya. Silakan ya dipakai beberapa teori apakah mendengar MP3 ataupun Anda menulis beberapa makra per lembar, ya, beberapa surat per lembar. Anda bisa sangkut di dinding yang Anda setting sedemikian rupa. Anda kan nggak ada wudhu, tinggal lihat, tengok. Oh ini surat ini. Ya, Anda takut nanti dindingnya penuh dengan Al-Quran, cari satu sudut aja, jangan banyak kali sudutnya, ya kan? Nanti terjadi peperangan di rumah. Ini apa ini? Pajangan kaligrafi? Bukan. Pajangan ajimat? Bukan. Ini adalah untuk mencari lembar-lembar hafalan ketika aku nggak ada wudhu misalnya, yakin harus ada wudhu, di mana lembar yang akan ku hafal, yang mana akan kulihat. Jadi banyak cara bisa kita lakukan. Sasa demikian Bu, tadi pertanyaannya. Masalah ada wudhu, tidak ada wudhu, boleh menyentuh mushaf, tidak boleh, apa di HP atau bukan di HP, itu belum bisa saya jawab. Kita cari jawaban yang ada artikelnya, baru puas kita. Oke, baik yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke poin yang kedua. Ya, baik. Kita lanjutkan poin yang kedua. Aku menghafal Al-Quran, bagaimana dengan bacaanku? Ya kan? Tahsinku dengan segala model bacaannya. Pah hurufnya, nah pah hurufnya. Pah dengan, nah pah dialih. Pah dialih, nah pah lihalih. Pah lihalih, nah pah kalkala. Kapah depu, nah pah depiu. Wakafnya nggak pas. Wakafnya udah pas, tidaknya nggak benar. Ya. Udah kita arahin, di sini berhentinya. Habis itu dibilang, Pak Ustadz, tapi saya nggak sanggup di situ, boleh nggak pilihannya saya berhenti di sini? Ya, padahal Al-Quran sudah menawarkan berhenti di sini, tapi ibu-ibu menawarkan diri, boleh nggak berhenti jangan di sini? Kenapa? Nafasnya nggak cukup, misalnya kan? Nah, ini bagaimana solusinya? Nah, bagaimana? Ada solusinya? Ada kan? Ada. Belajar kembali bagaimana pengucapan huruf yang benar, ya, bacaan yang benar. Terus saya nggak bisa 100% pasnya, 80% bungkus, ya kan? Yang penting tidak terjadi tabdil. Apa itu tabdil? Bergantinya huruf, ya, dari huruf ini jadi huruf lain. Ijajul jilatil arju jiljalah. Jangan baca Quran kayak gitu. Ini contoh. Ya, contoh yang salah. Ijajul jilatil arju jiljalaha. Berapa huruf yang salah? La-nya dipakai jim. Zai juga dipakai jim. Bo juga dipakai jim. Jadi semua jim. Nah, itu kan tabdil. Hurufnya digantikan dengan huruf yang lain. Kayaknya dia cuma satu bisa mengucapin.
ijazah, kan? Mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak ada orang seperti ini. Ini contoh. Nah, itu fatal kan? Belajar lagi. Bagaimana cara membaca za yang benar? Bagaimana cara membaca za yang benar? Bagaimana cara membaca bo yang benar? Ya, nah, insya Allah bisa nggak? Bisa. Dapat 80%, 90% udah jadilah. Nanti dalam perjalanan mudah-mudahan akan sempurna huruf tersebut. Nah, kemudian antara satu alif, ada yang bacaan mat satu alif dengan tidak. Ini gimana? Kan sering tukar-tukar. Atau udah paham ini satu alif. Ini panjang satu alif. Ketika baca nggak ada. Tadi tanya kenapa nggak panjang? Tadi saya keinginan baca panjang satu alif. Tapi Ustaz dengar nggak panjang bacanya. Iya, coba baca lagi. Baca lagi. Ternyata nggak panjang juga. Nah ini gimana solusinya? Siapa yang salah? Kita yang menghafalnya. Gurunya atau ibu-ibunya? Dulu yang menghafalnya yang salah. Tapi dia nggak sadar-sadar kalau dia baca itu nggak benar-benar. Nah ini kan persoalan. Atau dia udah punya hafalan, kita udah tegur di sini nggak ada satu alifnya. Ya di sini dibaca pendek. Ya Ustaz. Nanti waktu store apa yang terjadi? Panjang lagi di situ. Habis itu kita bilang mana pensil nih? Coba kasih bulat. Itu nggak panjang ya? Ya Ustaz. Minggu depan store lagi, panjang lagi di situ. Ya, berarti ternyata ustadz atau ustazah yang mengajarkan hafalan untuk ibu-ibu itu bukan perlu sabar, tapi super sabar. Kalau enggak bisa nih jadi tutor menghafal Quran untuk ibu-ibu. Kenapa itu tadi? Habis itu kita rekam lagi. Tolong ibu rekam bacaan ibu. Tadi ibu satu alifnya nggak panjang, coba ibu rekam. Oh ya Ustaz ya. Sekarang saya rekam bacaan saya. Nanti tolong disimak. Ini panjang ya, ya Ustaz. Ya tolong nanti direkam, minggu depan bawa rekamannya. Direkam lagi. Ternyata nggak panjang. Kenapa nggak panjang Bu? Nggak tahu. Kayaknya saya nggak mau dipanjangkan di situ. Nah ini contoh. Apa ibu menyerah? Jangan. Udah ditunjukin, udah dikasih bulat dengan pensil, udah direkam, udah berulang kali. Insya Allah berubah nggak? Berubah. Kapan berubah? Hanya Allah yang tahu. Dengan banyak doa yang ibu panjangkan. Tapi insya Allah berubah Bu. Itulah proses. Nah itu contoh. Ya contoh bagaimana tahsinku amburadul. Nah makanya kita menyarankan ayat yang akan ibu hafal itu didengar dulu dari seorang guru yang benar atau mendengar dulu dari MP3 yang Anda hidupkan yang benar. Setelah benar baru menghafal. Ini syarat. Sering kita terjadi bacaannya masih bermasalah, tajwidnya masih bermasalah, semua masih bermasalah. Udahlah, ini nggak mau lama-lama, umur udah 80 tahun nih, ya, hafal terus, salah. Nah makanya untuk ibu-ibu kita nggak ada target, yang penting ibu ngafal. Mau berapa, mau setengah ayat, mau satu kalimat, yang penting ngafal. Tapi dengan catatan kalimat ayat yang dihafal tersebut bacaannya benar. Jadi kan banyak cara. Mendengar dulu sama gurunya, terdengarkan dulu sama gurunya, atau mendengar dulu MP3 yang Anda punya. Wah, dengar dulu yang benar, baru ngafal. Anak-anak kita yang kecil juga begitu, yang belum bisa baca Quran, perdengarkan baca yang benar. Kalau dia udah terbiasa, baru ngafal. Karena sesungguhnya menghafal itu merekam. Saya ulang kalimatnya. Menghafal itu namanya merekam. Ketika yang Anda rekam itu bagus, maka hafalannya bagus. Nah, makanya dalam orang merekam suara itu kan banyak editingnya. Diedit lagi. Oh ini suaranya halus, kasih besar. Oh ini suaranya banyak bisingnya, dikurangi bisingnya. Jadi penyanyi-penyanyi itu sebenarnya Sudah editornya. kenapa kaset rekamannya bagus kita dengar? Karena melalui editing yang sangat ketat. Dia nyanyi di dapur rekaman, ya kan? Coba dia nyanyi di dapur masakan. Mohon maaf ya. Ya, nggak ada editingnya, nggak ada pengedap suaranya, nggak ada equalizernya. Ya saya pikir suara dia mirip-mirip suara kita. Bedanya kita tidak dipanggil untuk diundang dan dikasih uang. Itu aja yang membedakan kita. Ya. Iya, coba dia nyanyi di alam bebas, mungkin suaranya masih bagus suara kita. Coba kita dengar. Makanya bahasa sederhana, begitulah seolah-olah ketika kita menghafal Al-Quran diedit sedemikian rupa sampai dapat bacaan yang benar baru menghafal.
Kalau tadi berapa salah itu tadi? Ija, jul, iza, zul. Edit lagi. Jangan ija, iza. Sampai bagus. Dan zul, jangan jul. Nggak ada jim di situ. Edit lagi. Iza, zul, zi. Zai lagi. Nggak ada jim di situ. Kasih tahu. Selama seminggu itulah iza zul zilatil ardu zilzala. Seminggu boleh nggak? Boleh. Yang penting benar. Dengan sebuah harapan dan doa kita, ayat berikutnya nggak lagi seminggu, 6 hari. Ayat berikutnya 5 hari. Ayat berikutnya 4 hari. Terus kenapa? Karena udah kita edit sedemikian rupa. Ya, insya Allah mulutnya akan teredit sendiri menjadi lebih baik. Jangan coba-coba menghafal tanpa mengetahui bahwa bacaan itu sudah benar. Itu bahaya. Bahaya. Nanti kalau pas Anda store dengan seorang guru yang hafiz Al-Quran, maka Anda akan dibenarkan satu ayat selama sebulan. Yang nggak lewat-lewat itu, coba dari dulu. Kalau nggak benar jangan ngafal, kan lebih enak editnya. Ini nggak, banyak kali masalahnya. Kita edit satu alifnya, salah makharijul hurufnya. Kita edit makharijul hurufnya, salah matnya. Kita edit matnya, salah wakafnya. Udah benar wakafnya, salah ibtida'nya. Coba itu. Itulah perjuangan ibu ketika menghafal dan perjuangan seorang guru ketika membetulkan bacaan kita. Pertanyaan, mana lebih bagus? Kita baca dulu dengan baik dan benar, baru kita hafal. Atau jangan kita hafal kalau bacaannya belum benar. Jangan tahu kalau bacaannya Itu sama pertanyaannya. Ya kan? Mana lebih bagus? Baca dulu yang benar, baru hafal. Atau jangan hafal kalau belum benar bacaan. Sama itu bacaan, sama bahasanya itu. Nggak bingung kan? Jangan bingung, sama itu. Timbal kalimatnya beda. Itu tujuannya sama. Saya ulang. Mana lebih bagus? Baca dulu yang benar, baru menghafal. Atau jangan menghafal kalau bacaan tidak benar. Sama. Berarti masih fokus. Allah. Nah, selesai di tahsin. Nah, tahsin yang diharapkan pengucapan hurufnya benar. Itu dulu, ya. Pengucapan hurufnya benar. Itu satu alifnya benar. Nah, 3 alifnya benar. Wakafnya benar. Ibtida'nya benar. Nah, selesai, udah lanjut. Udah bisa itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ustaz, berarti kita ini Ustaz kan misalnya satu surah misalnya kita. Berarti kita mesti kuasai dulu surah itu. Misalnya kita bacanya itu sudah sempurna semuanya baru kita menghafal. Iya, benar. Jadi kita tidak akan melanjut untuk khatam Al-Quran, enggak lah. Berarti kita sempurnakan bacaan kita dulu karena kita menghafal. Kalau ibu bilang khatam Al-Quran, itu kan lain bab. Berarti ada bacaan ibu yang dikejar sampai khatam. Ya. Tapi khusus untuk menghafal, jangan kejar jam tayang. Kayak mobil L300 itu kan. Pokoknya harus 4 jam. Penumpangnya mau gimana, nggak ada urusan, pokoknya 4 jam. Mau mabuk, mau tidak mabuk, mau ada perlu beli ini, beli itu, nggak ada urusan, pokoknya 4 jam. Itu namanya kejar jam tayang. Untuk menyelesaikan khataman boleh. Tapi ya ketika Anda ingin gunakan untuk menghafal, jangan. Maka saya bilang tadi, bila perlu kalau memang satu ayat itu sampai seminggu, ya udah seminggu. Sampai benar bacaan, baru ngafal. Karena syaratnya apa? Manfaatnya apa? Itu tadi kan direkam. Sesuatu yang benar ketika direkam, maka waktu diputar enak kita dengar. Ya kan? Karena rekamannya bagus. Itu rumusnya. Baik. Yang kedua ini, hafalanku dengan segala gaya kelancarannya. Apa maksudnya? Udah dilancarin. Pas di hadapan Ustadz, gemetar. Yang bilang-bilang ya itu pengalaman gitu. Ya? Tadi di rumah udah disiapkan sedemikian rupa. Pas nyetornya lihat ustadznya. Udah ketukar-tukar. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu. Isya itu apa jibalu. Udah ketukar-tukar. Berarti tadi udah diingat. Nah, ini kan problem. Maka solusinya apa? Ketika lihat ustadz jangan gemetar, biasa aja. Kan ustadz juga manusia biasa. Makan 3 kali, kalau makan ya semuanya seperti kita. Tutup mata. Ya, boleh-boleh aja. Jangan sampai nanti kawan-kawan udah pulang semua, anda masih di sini. Udah tutup mata kan?
kawan udah pamit semua, udah pulang, anak tutup mata, tiba-tiba sendiri, ustadznya juga udah pulang. Boleh tutup mata? Boleh. Kalau tujuannya baik. Ustadz, izin tutup mata, Ustadz. Store terus. Ternyata Anda berani, boleh. Tapi nanti kan Ustadz suruh buka lagi mata. Buka lagi matanya. Tengok tuh, ada yang salah bacaan. Nggak mau Ustadz. Mata saya udah terformat untuk ditutup. Nggak boleh. Kalau disuruh buka, lihat mana yang salah, lihat. Ditanda mana yang salahnya. Nanti kan butuh buka mata misalnya. Ustadz, ini mau nyetor lagi, tutup mata lagi Ustadz. Boleh. Tutup lagi. Ternyata lancar. Boleh. Kalau memang itu lebih baik. Tetapi kalau Anda ada solusi lain, ya cari solusi yang penting. Gemetar jangan. Tapi ibu-ibu, kalau saya store sama Ustadz Awis atau store sama Ustadz Zuhair atau siapa yang lebih tinggi dari saya gemetar juga sebenarnya. Jadi ternyata gemetar itu alamiah, dinikmati aja. Cuma nanti frekuensinya besar kecil sedang gitu aja. Makanya kalau dibilang orang demam panggung, itu sebenarnya bukan panggungnya yang demam, orangnya. Maka pegang panggungnya kuat-kuat. Carilah panggung yang sedikit agak jangan sampai panggungnya juga bergoyang. Akhirnya sama-sama demam. Ya. Nah, solusinya apa? Dinikmati aja. Insyaallah nanti lambat laun akan hilang gemetar itu. Itu satu. Hafalanku amburadul. Penyebabnya kenapa? Pas mustor hafalan nggak sempat takrir. Ya, karena sibuk kali. Pas di hadapan Ustaz, udah belum takrir, baru pulang. Ustaz, maju. Kita nggak lancar. Ya. Ini gimana solusinya? Ya berapa yang dapat? Tetap pergi ikut setoran, walaupun berapa yang dapat. Atau nanti maju yang kedua atau yang ketiga. Ternyata udah habis salakah nggak maju. Mohon maaf Ustaz, ternyata nggak lancar juga. Nggak apa-apa, yang penting antum hadir. Jangan sampai gara-gara tidak lancar tidak hadir. Jadi itu. Terus ada model lain nggak? Ada. Udah simak sama kawan. Ya. Terus itu ternyata waktu di store nggak lancar juga. Udah membayangkan tempat-tempatnya. Waktu store nggak lancar juga, itu ketukar lagi. Ya. Yang bani ada 2, itu ketukar juga. Pada cuma 2. Wa idna jainakum. Habis itu wa id faraqna. Habis itu summa afauna. Itu ketukar lagi. Gimana Ustaz? Apa-apa dinikmati aja, lihat lagi. Disitulah butuh kesabaran, Bu. Ya, ketika Anda nggak bisa, tapi Anda terus fokus, insya Allah bisa. Karena rumusnya begitu dia, Bu. Ini nggak bisa, gimana caranya? Tengok lagi, lihat lagi, ulang lagi, tengok lagi, lihat lagi, ulang lagi. Ustaz, kayak untuk hari ini saya tunda dulu ya. Insya Allah besok akan bisa. Maju besok. Besok ternyata nggak bisa juga. Ustaz, mohon maaf, mungkin lusa Ustaz. Yang penting jangan libur, jangan tidak hadir aja. Nah, disinilah kita butuh doa. Ketika Anda mau menghafal, mau tahsin, berdoa sama Allah. Allah yang akan memudahkan Anda karena Allah sudah berjanji, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Kan itu. Pasti sungguh kami akan mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Itu janji Allah kepada mereka yang serius, yang fokus, yang berjihad. Itu udah janji Allah. Ya, ini khusus janji Allah kepada mereka yang mau menghafal Al-Quran. Coba lihat, mana ada perkara lain yang Allah berjanji dimudahkan. Salah satunya ini menghafal Quran. Maka saya bilang tadi seorang ibu-ibu di anaknya yang ke-11 dia selesaikan hafalannya 30 juz. Kalau ada satu orang lagi mungkin tambah hafalan yang lain, begitulah dia karena semangatnya. Ya, baik. Jadi masalah hafalanku dengan segala model gaya bentuk kelancarannya ini bisa diformat, Bu. Contoh, ibu misalnya hafalan ibu akan semakin kuat kalau ibu melihat. Jangan ibu lihat hafalannya. Ini letaknya di sini, sini. Membayangkan awalnya, membayangkan akhirnya. Oh, ini di tengahnya di sini. Ibu tengok, ditetap. Habis itu ibu pejamkan mata. Ya kan? Oh, ternyata dapat. Itu kan salah satu metode almarhum Ali Jabir kan, suruh lihat itu. Atau ibu mendengar, coba andalkan mana yang lebih kuat. Atau ibu menyuruh orang lain membaca, atau ibu tulis yang sudah dihafal atau yang akan dihafal itu tulis. Atau digabung semua, terserah. Kita banyak potensi ya, ada potensi mendengar, ada potensi melihat, ada potensi mengulang-ulang. Coba gunakan semua potensi itu, insya Allah bisa. Ya, banyak jalan untuk bisa.
Jangan menyerah. Ada pertanyaan nomor 2 ini? Ya, silakan. Misalnya kita udah makan Ustaz, surat pendek misalnya kita bawa ke sholat, misalnya kita hafal ingat, pas bawa ke sholat lupa Ustaz, itu bagaimana orangnya? Ya kalau udah lupa baca terus surat yang lain. Jangan ditungguin, diingatin sampai 15 menit. Ngapain kan? Baca terus surat yang lain. Lama sholat. Ambil terus alihkan surat yang lain. Setelah selesai sholat kan bisa dilihat lagi. Mana tadi? Oh, bawa lagi rakaat selanjutnya di surah itu lagi. Kecuali Anda ada asisten di belakang atau ada jamaah di belakang, suruh ingatin misalnya. Ini kalau sholat sendiri kan nggak ada asisten, ya kan? Nggak ada jamaah. Nah, caranya bagaimana? Bawa surat yang lain, nanti lihat kembali setelah sholat, bawa lagi ayat itu. Kira-kira begitu. Jangan ngotot. Ya. Kalau dilangkahi boleh nggak Ustaz? Kenapa? Kita lupa hanya di satu ayat saja, terus kita melangkahkannya boleh? Ke ayat berikutnya gitu. Surah pendek gitu Ustaz. Saya pikir Nggak boleh. gimana ya? Mau jawab boleh ataupun nggak boleh? Nggak boleh, tak boleh ya. Tapi ini kan tidak ini ya. Saya pikir pernah kejadian saya pribadi ya. Saya lewatkan aja, baca terus kan. Tapi nanti setelah sholat saya lihat kembali, nanti ulang lagi. Iya. Jadi sempurnakan lagi ayat yang tinggal tadi. Itu banyak juga kejadian. Karena masalahnya nggak ada yang mengingatkan, ya. Nggak ada yang mengingatkan kan nggak masalah. Baik. Jadi saya ingin kasih kesimpulan bahwa hafalan Anda itu Anda yang lebih tahu. Walaupun Anda belajar metode sebanyak apapun, pasti Anda akan punya gaya yang berbeda cara menghafal. Saya ingin sampaikan, hafalan itu yang penting lancar. Caranya terserah. Paham maksudnya? Yang penting itu hafalannya lancar. Caranya terserah. Apa mau ditata, mau dilihat, mau diingat-ingat, mau mendengar kembali, ya, mau ditulis. Nah, ada metode yang paling sederhana adalah banyak mengulang. Itu yang paling sederhana untuk semua level usia. Mau anak-anak, mau remaja, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek. Metode banyak mengulang itu cocok semua orang. Berapa kali kita ulang? Nggak akan pernah sama. Ibu sekali ulang udah lancar. Terus ibu yang di belakang berpikir, aku kepingin deh seperti ibu itu. Sekali ulang, ternyata nggak lancar. Jangan sekali, tambah 2 kali. 2 kali nggak lancar. Berarti aku tambah lagi ya. Tambah sekali lagi berarti 3 kali lancar. Nah, berarti ibu ini sekali, ibu 3 kali. Ibu yang lainnya, coba deh 3 kali. Dia nggak berani yang sekali. Coba 3 kali. Ternyata nggak lancar juga. Dan dia 5 kali. 5 kali nggak lancar juga Ustaz. Berarti berapa? 8 kali. Berarti beda level kan? Tapi hasilnya sama kan? Lancar. Cuma jumlahnya beda. Nah, ada ibu-ibu satu lagi. Udah 10 kali belum lancar. Ini gimana nih? Kok ada bakat enggak kira-kira? Udah mulai ragu dia. Jangan 10 kali, 15. 12 kali. Tapi nggak lancar juga. Coba 20 kali. Insya Allah lancar dia. Dah selesai. Udah berapa level ibu ini? Datang ibu yang lainnya. 20 kali nggak lancar dia. Ada sebuah pendapat, ada sebuah kaidah. Sebodoh-bodoh orang, 40 kali itu lancar diulang. Ya, 40 kali misalnya. Ahmed, asa, alun Ahmed, asa, alun Ahmed, asa. 40 kali. Itu selemah-lemah IQ. Insya Allah bisa. Saya nggak tahu kalau ada di bawah IQ di bawah itu udah 40 kali nggak lancar. Jangan ragu. Coba 50 kali. Kenapa? Karena metode mengulang-ulang cocok untuk semua level usia. Orang EQ-nya bagus, EQ-nya nggak bagus. Cuman jumlah berapa kali itu aja yang beda. Maka saya ingin sampaikan, jangan pernah Anda menyamakan EQ Anda dengan EQ kawan Anda. Jangan itu. Nggak boleh. Tapi coba ukur EQ Anda di mana letaknya. Nggak ada istilah EQ nggak bagus. Semua bisa, hanya berapa jumlah kali yang kita ulang itu yang membedakan. Ya. Terus pertanyaan, mana lebih bagus? Memiliki EQ yang kuat tapi malas ngulang, atau EQ yang lemah atau kurang tapi rajin ngulang? Pilih yang mana? Kurang-kurang dikit tapi rajin ulang. Saya pilih yang ketiga, EQ-nya kuat, rajin ngulang. Itulah nggak ada door prize, ini nggak dapat juga. Itu saya kalau dapatnya. Terus ada pilihan yang keempat. Walaupun dia IQ-nya sederhana, walaupun dia IQ-nya biasa saja, tapi ngulangnya rajin, biasanya itu jauh lebih hebat. Kayak mobil itu, antara truk dengan mobil yang lari cepat tuh. Truk kan
Dia berapa? 20 lari kan? Tapi terus dia. Orang udah ke Medan, dah kemana-mana, dia masih di jalan aja kan? Tapi kan dia terus. Apakah ibu-ibu akan seperti itu kira-kira? Ya, tapi itu kan selemah-lemah iman. Ya, selemah-lemah iman kayak truk kita, penting jalan terus. Orang udah 2 juz, kita masih 2 lembar. Tidak apa-apa, jalan terus, jangan berhenti. Orang 10 juz, kita masih 2 juz. Bagus kan daripada nggak ada sama sekali. Coba kalau berhenti nggak dapat apa-apa. Sehari sehelai benang, setahun sehelai kain. Sehari setetes air akan bisa melubangi lubang yang sangat besar. Itu contoh sederhana. Setinggi apapun pohon yang kita daki, ketika kita sudah sampai di atas pohon, maka pohon itu akan berada di bawah telapak kaki kita. Ya kan? Awalnya kita lihat kan gunungnya tinggi banget. Kitanya di bawah, gunungnya di atas. Pohonnya di atas, kita di bawah. Tapi ketika kita daki terus, ya terus kita daki. Ketika sudah sampai ke puncaknya, maka pohon dan gunung itu ada di bawah telapak kaki kita. Itu sugesti, semangat itu. Semangat Bu ya. Takbir. Ustaz, sedikit lah Ustaz, Iya. Ini kan permasalahan ini Ustaz kan, misalnya kita Al-Baqarah kita sudah hafal berapa? Terus soal kafi kita sudah hafal juga sedikit di akhir. Jadi kan terakhir waktu murajaah sudah bingung kita mau hafal sambung yang mana lagi ya, Al-Baqarah kah atau jadi apa godaan setan Ustaz? Sehingga kita bingung sendiri mau kita teruskan Al-Baqarah sampai selesai kah atau kita mau. Baik, saya sarankan Ibu punya buku evaluasi. Saya sarankan buku evaluasi Ibu, Al-Baqarah hafal 1 sampai 20 ditulis 1 sampai 20. Kahfi 1 sampai 15 tulis. Nah, jadi Ibu nggak perlu bingung. Besok mau melanjutkan surat yang mana? Yang mana aja. Ya kan? Kan udah ada pilihan, belum tamat dua-dua ini. Tambah Al-Baqarah 2 ayat, besok tambah Al-Kahfi 2 ayat, besok tambah ini 2 ayat. Kira kan tamat sendiri kan? Jadi nggak perlu bingung. Yang mana aja? Oh, saya Baqarah berhenti dulu, murajaah aja. Kahfi aja saya tamatkan. Boleh juga. Dia mau tamatkan dua-dua boleh. Atau mau tamatkan satu dulu juga boleh. Semua boleh. Karena rumusnya hanya 2, Bu. Anda ingin menghafal Quran, rumusnya cuma 2. Setiap harinya harus ada 2 perkara itu. Apa 2 perkara itu? Ada nambah hafalan baru, ada ngulang hafalan lama. Jangan berhenti itu. Setiap hari harus ada 2 itu. Saya ulang ya. Ada ziyadah, menambah hafalan baru, ada muraja, mengulang hafalan lah. Berapa banyak? Berapa banyak? Terserah Anda. Yang penting ada. Terserah Anda. Ustaz, saya ngafal cuma 1 ayat. Boleh nggak? Boleh. Terus murajaah 1 ayat. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Anda yang buat peraturan sendiri. Ustaz, begini. Saya 3 hari aja sekali ngaji, boleh nggak? Itu yang nggak boleh. Ya, kalau udah berhenti, jadi dia. Nanti 3 hari minta 5 hari. 5 hari udah seminggu. Seminggu udah, sebulan dulu ini saya relax aja dulu. Sebulan relax. Nanti minta 2 bulan. Maka rumusnya tadi bilang kan sederhana kan? Setiap hari harus ada 2 perkara. Apa 2 perkara tersebut? Ada ziyadah, nambah hafalan baru. Ada muraja, mengulang yang sudah berapa jumlah terserah Anda. Alhamdulillah kalau Anda bisa menentukan jumlahnya. Misalnya, saya setiap hari harus hafal 2 ayat. Setiap hari harus murajaah 5 ayat. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi itu kan idealnya. Dalam perjalanan berapa yang dapat? Dan ketika Anda sudah membiasakan diri seperti itu, maka setiap hari Anda tidak akan nyaman badan kita sebelum menghafal walaupun 1 kalimat. Dan kita tidak merasa nyaman sebelum murajaah walaupun 1 ayat. Itu rumusnya. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Setiap hari harus ada 2 perkara. Ada tambahan yang baru, ada murajaah yang sudah dihafal. Silakan. Ada yang bertanya? Masya Allah. Jadi kalau dibiarkan bertanya jadi banyak juga ya. Futur ya. Tidak semangat. Banyak cara. Pertama, berkawanlah Anda dengan kawan Anda yang semangat dalam menghafal dan lancar hafalan. Cari kawan itu harus ada. Kalau nggak dapat, cari sampai dapat. Siapa orangnya yang semangat menghafal dan lancar? Sering-sering berkunjung, dan kalau jumpa dia, suruh bacakan Quran Anda dengar. Itu cara yang pertama. Yang kedua,
Anda harus memiliki buku-buku tentang sugesti menghafal. Banyak kan sekarang? Ada 8 cara metode menghafal, ada menghafal Quran bagi orang yang sibuk, ditulis oleh seorang dokter, ya. Seorang dokter nulis buku ini, dia juga hafiz Quran. Ya, pengalaman dia diungkapkan di situ. Ya, anak-anak Palestina yang menghafal Quran. Karena ada penelitian diteliti penghafal Quran tercepat di dunia ini ternyata jatuhnya ke Palestina. Kenapa? Karena mereka nggak punya rumah, udah dibom sama Israel. Rumahnya di mana? Di masjid. Mereka nggak punya taman, tamannya udah dibom sama Israel. Jadi tamannya di mana? Di masjid. Jadi disitulah mereka. Walaupun nanti masjid juga dibom. Jadi setelah diteliti, maka anak Palestina itu yang paling cepat menghafal Al-Quran. Ada 15 hari khatam, ya, 10 hari khatam. Memang cepat-cepat kali mereka. Ya. Nah, jadi pertanyaan tadi adalah apa tadi? Sudah lupa saya. Ya, futur ya. Nah, kalau tadi udah dua kiat saya sampaikan. Kiat yang ketiga adalah untuk ibu banyak berdoa. Kiat yang keempat adalah minta didoakan juga. Untuk kita banyak berdoa, kemudian minta didoakan dengan doa-doa agar kita bersemangat. Kemudian ada buku sugesti tadi sering dibaca, buku Fadilah Al-Quran. Orang yang menghafal itu begini, baca Quran itu begini, nanti di akhirat begini. Kemudian risiko tidak menghafal begini, umur yang sangat singkat begini. Jadi insya Allah itu minimal akan tergerak kita bersemangat. Ya. Kalau 3 hal itu nggak dibiarin saja tidak ada, maka kita betul-betul akan futur dan hilang sama sekali. Ya. Kemudian yang selanjutnya jangan berkawan dengan orang-orang yang pengecut. Ya, itu hati-hati sekali. Tidak berkawan dalam bidang itu, dalam bidang bisnis tetap berkawan. Ya kan? Mbak Ayu, janganlah coba-coba ngafal Quran. Saya sudah coba bertahun-tahun, asal ibu tahu aja ya. Saya nggak bisa. Ibu ikutin ya pengalaman saya, kan coba-coba, udah menyerah aja. Nah, kalau ada orang seperti itu, jangan tanya bidang hafal Quran, tanya yang lain. Ibu, bagaimana cara buat kue yang enak? Nah, udah, bagaimana cara? Jangan ikuti dia dalam bidang menghafal, karena dia salah pemahamannya. Tapi carilah kawan-kawan yang ketika Anda berjumpa, Anda akan bersemangat. Ada orang, saking bersemangatnya kita, dia belum memberikan nasihat kepada kita, baru menatap wajahnya, udah semangat. Kan luar biasa auranya itu, aura kelancarannya. Ya, ya aura kelancaran. Ya belum berbicara kita udah lancar misalnya. Yang kelima atau selanjutnya, sering menghadiri halaqah-halaqah yang ada murajaah Al-Quran. Kalau nggak ada buat, paling kurang Anda jadi panitia. Ya kan udah melihat kan, panitia program ngulang 1 juz. Maka saya sering usul sama ibu-ibu untuk ke depan setiap ada arisan, coba cari kawan-kawan yang bagus baca Quran, yang bagus hafalannya. Sebelum arisan dimulai, suruh baca barang 2 lembar. Enggak, kan ibu nggak paham cerita saya. Ibu mau arisan, ya kan? Ya arisan kan bagi-bagi uang sama bagi makanan kan. Uang udah dikumpulin kan bagi-bagi nanti kan. Uang sendiri bukan uang orang. Habis itu bagi-bagi makanan juga makanan sendiri kan. Nah di arisan ibu-ibu, cari ibu-ibu yang bagus bacaan Quran. Ketika akan memulai acara arisannya, suruh baca dulu hafalan Al-Quran ibu itu. Dicari. Ya, alhamdulillah kalau dia nggak perlu dibayar. Saya ikhlas. Nah, arisan berikutnya dipanggil lagi ibu itu, Bu, teruskan ya bacaan kemarin. Mari ibu baca 2 lembar. Coba baca 2 lembar lagi ke depan. Nah, ini manfaatnya apa? Ketika ada ibu yang bagus bacaan dan kita sering menyuruh dia untuk membaca hafalan Al-Quran di depan di acara kegiatan kita, nanti ada ibu-ibu yang lain cemburu kan? Motivasi. Ini ibu ini dari kemarin ini aja diundang. Saya ini mau nawarkan diri ini. Udah muncul kader baru. Ya, dia datang sama kita, Bu. Ini kan udah 2 kali ibu itu yang baca Quran dan 4 lembar. Saya cemburu, Bu. Boleh nggak saya mendaftarkan diri? Boleh. Tapi saya daftar dulu ya. Belum berani baca. Nggak apa-apa. Minimal dia sudah ada rasa cemburu. Cemburu yang baik namanya apa? Ghibtah. Bukan hasad. Hasad nggak bagus. Ghibtah itu cemburu yang baik. Kan ada hadis itu. Kalau ada orang bagus baca Quran, kemudian kita melihatnya membaca siang dan malam. Kalau ada orang diberikan harta yang banyak, kemudian dia bersedekah siang dan malam, apa kata Rasulullah? Kamu harus cemburu dengan 2 tipe orang itu.
Jadi jangan sampai lihat orang bagus baca Quran biasa aja. Nah, dia emang udah kayak gitu, bagus dia bacanya. Aku biasa aja, apa urusan aku? Gak boleh. Harus ada keinginan, aku bisa nggak seperti itu. Cari cara. Itu dianjurkan, disunnahkan. Nah, alhamdulillah ternyata sebulan kita mengundang ibu-ibu dari luar, bulan kedua atau bulan selanjutnya, ternyata sudah ada yang mau menawarkan diri walaupun bacanya dari An-Nas, Al-Falaq, nggak apa-apa. Tapi saya sarankan ibu yang diundang tadi tetap hadir untuk jadi sugesti bagi yang lain. Coba aja. Oh nggak ada ibu-ibu, cari yang anak-anak. Maksudnya artinya apa? Ada kegiatan murajaah hafalan di situ. Saya teringat ya, kita doakan almarhum Profesor Ibrahim Hasan. Waktu itu saya meeting kedua di Pagarayir. Jadi waktu itu Aceh itu kerjasama dengan Hong Kong, entah Taiwan, entah Tiongkok, entah Cina, entah Jepang, ya pokoknya gitulah kan. Awak-awaknya intinya kan. Jadi Aceh, almarhum Profesor Ibrahim Hasan membuat sebuah program, tidak ada lagi jembatan yang terputus waktu itu. Di Aceh itu harus tersambung semua oleh sungai-sungai itu. Maka program besar-besaran beliau adalah Aceh itu dibuatlah jembatan besar-besaran. Tapi saya mau sampaikan, setiap beliau pergi di momen apapun, mereka tidak melupakan kami. Selalu dibawa anak-anak hafal Al-Quran. Sebelum beliau berpidato, beliau mengatakan, tolong sebelum acara dimulai, tolong naikkan anak-anak kami penghafal Quran untuk baca Quran dulu. Masya Allah, ini merinding saya. Kita doakan beliau luas umurnya. Jadi kami keliling Aceh lah. Keliling Aceh. Ya, setiap ada momen beliau, selalu dibawa anak-anak penghafal Quran. Sebelum beliau berpidato, disuruh naik dulu anak penghafal Quran. Tolong nak baca satu surat atau beberapa ayat atau satu halaman. Dan itulah yang beliau lakukan. Sehingga beliaulah yang pertama kali mengajak beberapa guru dari Jakarta, ada 8 orang, untuk mengajarkan anak Aceh menghafal Quran. Karena pada saat itu Aceh tidak ada satu duta pun musabaqah hifzil Quran di tingkat nasional. Kita kosong waktu itu. Saya lupa tahun berapa ya. Waktu itu Menteri Koperasinya Bapak Bustanil Arifin. Jadi memanggil Pak Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Dan ini kami utus dari Jakarta, dari Bogor, dari Jawa Tengah beberapa orang. Tolong 8 orang ini dimanfaatkan bawa ke Aceh, yaitu ke Pagarayir. Akhirnya dari sanalah akhirnya bermunculan para hafiz Al-Quran. Sekarang PD udah ada MUK, Aceh Barat udah ada MUK, Aceh Selatan sudah ada MUK. Ya. Jadi semua tersebar dari anak-anak menghafal Quran dari Pagarayir. Artinya apa? Bukan hanya dari Pagarayir, banyak juga anak-anak menghafal Quran di Thailand, anak-anak yang menghafal Quran di Pakistan. Tapi saya bilang waktu itu, untuk Aceh nggak ada yang mewakili di nasional. Jadi ustadz-ustadz dari Jawa, dari Jakarta itulah yang mewakili Aceh di nasional. Jadi kita berhutang besar sama ustadz-ustadz kita dari Jakarta, Jawa Tengah, Jepara, itu banyak sekali hutang kita sama mereka. Dan hari ini mereka sudah meninggalkan ratusan atau bahkan lebih dari ratusan generasi menghafal Quran sudah tersebar di Aceh. Nah, kita tadi sampai poin nomor berapa, Bu? Nomor 2 ya. Nah, nomor 3, aku menghafal Al-Quran, bagaimana dengan halaqahku, tugasku yang lain? Ibu menghafal Quran, ternyata juga ikut halaqah bahasa Arab. Ibu hafal Quran, ternyata juga ikut program terjemah Al-Quran. Ibu menghafal Quran, ternyata juga ikut program tafsir. Ibu menghafal Quran, ternyata juga banyak sekali grup-grup yang lain. Ketika dilihat nama ibu ada di mana-mana. Grup tafsir, nomor 5 ibu juga ada. Grup ini juga. Di kapan dia membagi waktu? Nah ini kayak mana? Nah ini keluhan ini sampai ke telinga kita. Ustaz, saya hari ini nggak lancar karena barusan keluar dari halaqah itu. Ustaz ini nggak suka karena barusan pulang dari sana. Nah ini gimana solusinya? Saya tidak melarang ibu pergi kemana-mana, tetap ada di mana-mana. Tapi silakan ibu format sendiri. Gimana caranya? Pasti ada. Ya, pasti ada caranya. Saya tidak melarang ibu. Silakan ibu sebanyak-banyak halaqah apapun yang anda ikut. Saya tidak melarang, tapi hafalannya tetap lancar. Oke, di sini kita pending dulu karena ini sama wajah-wajah ibu ini wajah-wajah bermasalah. Nah, ini gimana solusinya dulu? Karena yang punya masalah ibu, bukan saya. Apa solusinya ini? Ibu punya banyak halaqah, tapi salah satu juga ada halaqah tahfiz. Setiap setahun selalu nggak lancar. Alasannya apa? Ustaz, di sana juga dikasih PR sama Ustaz itu. Ini bukan halaqahnya yang disalahin, bukan Ustaz itu yang disalahin. Nah sekarang solusinya bagaimana? Nah, udah ada jawaban nih. Prioritas.
Berarti kalau ada 10 halaqah, tinggal 5 halaqah aja. Ya kan? Setelah ini sukses, masuk lagi inti halaqah itu. Ustaz, boleh gabung lagi nggak? Boleh. Ya kan misalnya. Jadi silakan, prioritas. Jawaban lain? Atur waktu. Dan lumayan. Nomor 3? Komitmen. Ya, nomor 4? Ya, karena Anda yang punya halaqah, Anda yang lebih tahu tentang halaqah Anda. Jangan salahkan orang lain. Kalian asal tahu ya. Saya ini nggak lancar gara-gara kalian, saya banyak kali halaqah. Nggak ada hubungannya ini. Yang punya halaqah banyak kita, kok salahin orang? Ya, itu namanya mengkambingkan hitam dan menghitamkan kambing. Nggak selesai itu. Maaf, di bulan Ramadan jangan ngomong sembarangan. Udah, sampai mana udah tadi? Ya, banyak halaqah. Cari prioritas, atur waktu, disiplin macam-macam. Udah. Kemudian kalau kita seorang wanita karir, ada kerja lembur kantor, ada tugas luar daerah, nggak sempat ziyadah, nggak sempat murajaah, gimana caranya? Anda yang lebih tahu. Ya, ketika ada hari libur kan, hari libur coba qadha itu. Bukan hukuman, qadha. Kalau hukuman kurang sopan bahasanya. Tapi sebagian buku saya baca hukuman namanya. Tapi hukuman yang baik, coba qadha. Jadi kita punya komitmen tadi, yang tadi itu. Kita punya komitmen setiap hari ngafal 1 ayat, ngulang 1 ayat. Dalam 3 hari ini ada tugas luar daerah, nggak sempat. Mungkin makan juga nggak sempat saking sampai sibuknya. Nah di sini saya mau kasih jeda sedikit. Sebenarnya bukan nggak sempat, buktinya kita makan sempat. Nggak ada orang bilang, mohon maaf ya, dalam seminggu ini sehari 3 kali nggak sempat makan saya. Jadi saya akan qadha di hari keempat, berarti 4 kali 3, saya akan makan 12 kali. Ada nggak? Ada. Itu aja teorinya Bu, nggak ada cerita nggak sempat. Walaupun 1 menit kan sempat, apalagi 2 menit. Tapi ini kalau bahasanya memang betul-betul nggak sempat, di qadha di hari yang sempat. Jika kita punya komitmen siapa bilang tadi bilang. Dah. Bisnisku menghidupkan ekonomi keluarga. Apakah terganggu? Tidak. Selalu ada cara. Bahkan sekarang bisa lewat Zoom, ya kan? Lewat suara SMS, voice note atau apa saja. Kita punya komitmen. Ustaz, saya mau Zoom nih sebentar. Kenapa? Ini nggak sempat. Tapi saya kepingin Ustaz dengar secara apa namanya ya? Secara ya, tatap muka kan nggak boleh natap istri orang. Apalah kalimatnya, kita ingin diperdengar. Ya kan silakan saja. Banyak cara yang bisa kita lakukan dengan informasi dan teknologi hari ini kan. Nah kemudian sebenarnya mana yang lebih penting ya? Hanya ibu yang tahu mana yang lebih penting. Karena itu adalah urusan ibu-ibu yang ibu hadapi. Ya selalu ada cara. Nah, nomor 4, aku menghafal Al-Quran, aku tidak paham teori. Ziyadahnya nggak paham, murajaahnya nggak paham. Asiknya rame-rame, yang penting ngumpul jadi kawan daripada suntuk di rumah dan tempat kerja. Ada juga model orang setelah dikasih nasihatin ya semangat, nggak dikasih nasihat dia jarang hadir, kasihan deh. Nah, jadi ini gimana kita memahami ini? Ya, aku menghafal tapi aku nggak paham teori. Jadi udah saya sampaikan kan, teori yang paling sederhana menghafal adalah banyak mengulang. Itu cocok untuk semua level usia. Tak perlu cari teori-teori manapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari ada nambah hafalan baru, setiap hari ada murajaah. Sudah cukup 2 teori itu. Ini jawaban yang saya berikan di nomor 4. Nomor 5, aku menghafal Quran tapi aku bingung. Udahlah aku bubar aja, cari halaqah dan kegiatan lain. Boleh nggak gabung lagi? Apa maksudnya nih? Karena dia perasaannya nggak jelas, nggak bubar. Habis itu dalam suatu hari dia dengar lagi entah ceramah di mana diputar kan, dengar lagi, aduh semangat lagi. Itu artinya ngumpet-ngumpet mendatangi ustadznya kan, atau datang halaqahnya. Assalamualaikum, boleh gabung lagi nggak? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Anda datang kita terima, ya. Jadi inilah sebuah pertarungan ya, bubar gabung. Akhirnya menjadi calon hafizah abadi kan nomor 6. Nomor 6 nih. Bertahun-tahun ngafal dapat 1 juz terus. Itu nggak lancar-lancar lagi. Gimana kira-kira Bu? Masih lebih bagus daripada tidak menghafal. Jangan putus asa. Anda udah bagus, sudah 1 juz.
Orang satu ayat aja nggak hafal. Nah, nomor 7, Bu. Ketahuilah Allah telah memilihmu. Ini yang mau saya sampaikan. Sekurang apapun hafalan yang ibu hafal, murajaah yang ibu ulang, tapi ketahuilah Anda ketika menjadi penghafal Al-Quran itu menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, Allah itu punya keluarga di dunia. Ya. Siapa mereka? Hamalatul Quran. Para mufassir hadis menyebutkan bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakkan, tidak. Tapi kalimat Allah punya keluarga di sini menunjukkan adalah begitu dekatnya Allah Rabb kepada penghafal Al-Quran sehingga kalimatnya disebut ahlullah, khassah, hamalatul Quran. Coba, siapa yang tidak bangga ketika disebutkan kita sebagai ahlullah, keluarganya Allah, artinya orang yang paling dekat dengan Rabb. Ya, yang disalah dipahami. Makna kalimat itu berarti penghafal Quran adalah hamba yang paling dekat dengan Rabb. Rasul yang sebutkan, hadisnya sahih lagi. Semua orang kepingin itu. Ya. Belum lagi fadilah-fadilah yang lainnya. Menjadi wanita solehah terbaik. Masya Allah. Ketika ibu-ibunya ngafal Quran, maka anaknya akan ngafal Quran. Ketika ibu-ibunya ngafal Quran, maka rumahnya penuh dengan suasana Al-Quran. Ketika ibu-ibunya ngafal Quran, apa kata Rasulullah? Ingin melihat sebuah negara yang baik, lihatlah wanitanya. Lihatlah perempuan-perempuannya. Karena baik tidaknya sebuah negara dari perempuannya kan. Kalau perempuannya baik, maka baiknya negara. Siapa pelopornya? Ibu-ibu. Ibu-ibu yang menghafal Quran akan menjaga anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Nah, jadi ingat ya, Allah telah memilihmu. Anda adalah wanita soleh terbaik. Terus B, apa lagi? Terus merangkak walaupun setapak. Yang berarti yang teori kita sampaikan tadi. Masih ingat 3 teori tadi? Sehari sehelai benang, setahun sehelai kain, sehari setetes air akan dapat membolongi batu sekeras apapun. Kemudian yang terakhir, setinggi apapun gunung, ya, ketika didaki maka gunung tersebut akan berada di bawah telapak kaki kita. Nah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baikmu. Allah lihat loh. Allah tengok kamu loh. Jangan pernah menyerah. Engkaulah pelopor perubahan bangsa. Nah, ini udah ceramah negara nih. Ya. Kalau ini berubah negara, rubahlah emak-emaknya. Ya kan? Artinya apa? Rubah dengan apa? Jadikan mereka penghafal Quran. Mereka lah yang akan merubah anak-anak remaja dan remaji yang menghafal Al-Quran. Untuk ketahanan apa? Bangsa, agama, dan negara. Ngapain emak-emak repot-repot ikut pengajian? Bukan begitu kalimatnya. Aku suka lihat emak-emak banyak di pengajian. Kita tukar kalimatnya. Ya. Ya maaf ya, ini bulan Ramadan nggak boleh sebutkan namanya. Kita tukar kalimatnya ya. Aku senang, kami senang lihat emak-emak ikut pengajian. Kenapa mereka pelopor perubahan negara? Oke. Terakhir, nomor 8 ya, bahagia menantimu. Masya Allah. Coba ibu lihat. Setiap kalimat dan huruf Al-Quran yang Anda baca, Anda akan dapat kenikmatan. Kalau belum, cari. Kenapa nggak dapat? Mungkin kita belum menikmati maknanya, belum menikmati tajwidnya, belum menikmati bacaannya. Cari sampai dapat. Karena orang yang menikmati bacaan Al-Quran yang seperti ikan dalam air, dia pasti akan senang. Tidak ada ikan yang nggak senang dalam air. Nah, sekarang kita belum mendapatkan, cari gimana caranya. Berarti kita harus khusyuk ya membacanya, harus tenang, menikmati kalimatnya, menikmati artinya, membayangkan nanti kita dapatkan nikmat Allah di surga, membayangkan bahwa ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita sedang berdialog dengan Allah, membayangkan ketika kita membaca Al-Quran, salah satu momen seandainya kita meninggal di situ, meninggal dalam kebaikan, bahkan memberikan efek kesehatan setiap ayat yang kita baca. Itu kita bayangkan, itulah surga dunia bagi kita. Dan masuk surga di akhirat, banyak sekali janji-janji Allah. Mereka yang betul-betul fokus dengan Al-Quran selama hidup di dunia, nanti Al-Quran akan datang. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Apa kata Al-Quran? Ya Rabb, di saat dia sibuk, di sela-sela kesibukannya,
dia tahan kesibukannya, dia sedikit buang kesibukannya, dia luangkan kesibukannya untuk membacaku ya Rabb. Di malam hari dalam kondisi dia ngantuk berat, tapi dia juga membacaku ya Rabb, maka izinkan hari ini kuberikan syafaat kepadanya. Baik, ada diskusi lagi? Selesai materi saya? Ustaz, sedikit lah mungkin saya mau diskusi. Iya. Jadi ini Ustaz yang sering kita yang keluar kota Ustaz, misalnya kan saya mungkin ketemu anak-anak keluarga, mungkin kadang-kadang tidak sempat murajaah. Jadi saya akan murajaah itu waktu saya sholat Ustaz. Apakah boleh kita kita murajaah itu waktu sholat, itulah kita menghafalan kita keluarkan Ustaz. Cuma tuh masalah sedikit kadang-kadang lupa pula ya. Boleh. Kan tadi sudah saya sampaikan. Kapanpun Anda waktu, selain di WC, selain di tempat sampah, gerakkan mulut kita untuk murajaah. Apalagi dalam sholat, dalam banyak hadis Rasulullah ini, kalau tidak salah saya, kalau tidak kembali. Di antara pahala tertinggi orang membaca Al-Quran adalah di dalam sholat. Dan bahkan dalam hadis ini digandengkan dengan pahala-pahala yang lain. Maka di ujung hadis Rasulullah menyebutkan pahala tertinggi adalah orang baca Quran dalam sholat. Kenapa tidak? Itu level pahala tertinggi. Rasulullah setiap malam sholatnya itu tidak kurang daripada 6 juz. Itu dalil. Ya, kurang dari 6 juz bacaan Al-Qurannya. Apalagi banyak penelitian menyebutkan kalau Anda ingin sehat, perbanyak bacaan Quran dalam sholat. Cuma masalahnya Ustaz sekarang sakit lutut kan, ini berdiri lama Ustaz, ini bermasalah. Ganggu anak Ustaz. Ya, ganggu anak, sakit lutut ya. Berarti ternyata nggak selesai juga masalahnya ya. Selesai Ustaz, jadi juga. Ya kalau Anda tidak sanggup berdiri, duduk. Minta duduk, minta berdiri kok dia lagi Ustaz. Minta berdiri lagi dia. Anda lebih tahu tentang kondisi Anda. Ya, mau berdiri, mau duduk, terserah Anda. Mungkin godaan setan lah Ustaz ya. Bisa jadi. Yang penting adalah banyak baca Quran dalam sholat. Nah, itu di antara momen murajaah yang terbaik. Termasuk tadi ada kesempatan, ada momen kapanpun biasakan. Ketika lisan kita terbiasa digerakkan untuk murajaah hafalan Al-Quran, maka lisan kita akan selamat dari hal yang tidak baik. Ya kan? Nggak sempat kita yang tidak baik. Kenapa? Karena terus kita gerakkan dalam membasahi lisan kita dengan bacaan Al-Quran. Nah, walaupun kita ulang surat-surat itu aja. Dari tadi pagi sampai sore kayak kursi aja kan. Karena belum ada hafalan yang lain. Kasihan deh ini. Ya karena cuma itu punya hafalannya. Nambahlah yang lain. Oke, di belakang, silakan. Bunda. Ini yang saya kasih sama kami ini, lembaran ini sepertinya alasan. Itu kalau untuk pribadi saya sepertinya alasan saja untuk tidak dapat agar tidak usah menghafal, tidak usah banyak Quran. Banyak sekali pekerjaan di rumah, di kantor, nenek jaga cucu. Jadi sehingga seakan-akan Quran itu kita membuatkan kebaikan dan ada kerjaan banyak, kerjaan banyak, anak banyak. Tetapi kalau kita bandingkan dengan anak-anak kita yang di SD 2 jam sekolah, 2 mata pelajaran terus bisa dia. Makin tinggi sekolahnya makin banyak. Mengapa kita paksakan mereka harus bisa? Jadi di kita ini kenapa kita alasan banyak sekali alasan. Mungkin kalau menurut saya itu adalah rasa malas saja. Maksudnya kita itu Quran ini ringan, padahal itu pedoman hidup kita yang harus kita betul-betul itu nomor 1. Ya mungkin saya seperti itu, jadi bertahun-tahun apa karena mungkin tidak kita ingat. Ya, ini jawaban nih, bukan pertanyaan. Ya, kita mencari 1000 alasan untuk tidak bisa. Seharusnya mencari 2000 alasan untuk bisa. Soalnya begitu. Ya, kalimatnya mencari 1000 alasan untuk tidak bisa, seharusnya mencari segala cara untuk bisa. Itu jawaban tadi. Terima kasih Bunda. Ya. Nah, ini juga pengaruh ya. Ketika kita suka cari alasan, ya kan? Maka alasan itu akan mencari kita. Ya kan? Sebenarnya alasan itu nggak datang sama kita, tapi kita ya suka cari-cari alasan. Akhirnya apa? Alasan suka sama kita kan? Paham nggak maksudnya?
Jadi alasan itu akan terus ada sampai akhir kehidupan kita. Ya. Ustaz, masalah wakaf, Ustaz, kan nafas kita pendek, belum ada tanda wakaf, tapi ada di depannya ada huruf waw. Itu boleh nggak kita wakaf dan melanjutkan waw apa? Masya Terus Allah. kedua, Ustaz, kan kadang kita kan ada masa haid, Ustaz. Kalau kita tidak hafal atau merajaah kan untuk memulai lagi kan susah, Ustaz. Nah, tambah lagi pertanyaan Ibu tadi. Ada wudhu, nggak ada wudhu, tambah satu lagi saat nggak bisa sholat. Nah, mau mana penelitiannya nih? Ya, tolong dalam 1 bulan ini usahakan, ini udah dapat jawabannya dengan artikelnya, jangan jawaban ada. Nah, ini kan pertanyaan terus akan terjadi. Sekretaris. Bu Suryani ini. Nah, nanti Bu Sur suruh yang lain lagi. Akhirnya sampai ke depan nggak pernah dapat ya. Berarti kita cari sama-sama. Jajam sama Ustaz. Ya, saya tidak akan jawab itu dulu ya. Nah, karena nanti ada pakar yang akan jawab. Karena tadi udah kita kumpulin. Karena penceramah yang bagus itu adalah penceramah yang setelah berceramah masih ada PR untuk pendengarnya. Jangan semua terjawab. Karena kebetulan penceramahnya nggak tahu jawaban. Aduh, capek deh. Nah, jadi yang pertanyaan tadi saat nggak bisa sholat, bagaimana memegang mushaf, itu banyak sekali pendapatnya. Dicari lagi sampai dapat nanti pendapatnya. Mana Anda yakin? Karena ada yang berpendapat nggak boleh sama sekali. Ya udah, ada pendapat boleh, cuma harus ada dalilnya. Jangan sekedar bilang. Dah. Pertanyaan kedua tadi apa? Wakaf, Ustaz. Iya, wakaf dan ibtidah. Ini sebuah bab yang cukup unik dan cukup luar biasa pembahasannya. Ada sebuah kitab khusus namanya Manarul Huda, Al-Waqfu wal Ibtidah. Itu di download di PDF juga ada itu. Tapi harus ada yang mengajarnya. Karena kitab Arab kan? Nah, kitab Arab, dan orang yang mengajarnya harus paham juga tentang qiraat. Nah, itu kitabnya langsung. Nah, paling kurang untuk kita orang awam paling kurang. Ketika Anda wakaf, lihat artinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ini belum selesai kan? Berarti jangan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Nah, di situ. Nanti waktu tidak ba'alaikumusshiyam. Jangan, itu ba punya orang. Kutiba, jangan ba'alai. Kutiba misalnya gitu. Jadi paling rendah dalam kita wakaf, lihat artinya. Ada lagi kan? Dia lagi buka terjemahnya, cocok nggak saya berhenti di situ dari segi arti. Itu paling kurang. Tapi sesungguhnya wakaf itu bukan hanya persoalan arti kan? Juga ada persoalan nahwu sharafnya, ada bahasa Arabnya, ada mudhaf ilaihnya, ada na'at man'utnya, ada jar majrurnya, ya kan? Nah, ini semua masuk ke dalam ilmu bahasa Arab. Maka kita berharap sebelumnya kita coba buat kesepakatan. Ada kita buat daurah besar-besaran tentang wakaf ibtidah. Emang belum jalan. Karena itu penting. Jarang orang memberikan kajian wakaf dan ibtidah. Yang ada tahsin, tahfiz, murajaah. Tapi wakaf ibtidah jarang ada pengajian. Kayak mobil misalnya. Mobil kan ada tempat berhentinya kan. Coba kalau mobil misalnya berhenti tiba-tiba di tengah jalan, macet. Atau berhenti di tempat yang tidak layak. Begitulah kira-kira. Mobil aja ada tempat halte berhentinya. Kenapa kita baca Quran nggak tahu tempat berhentinya? Nanti ada terakhir wakaf daruri, wakaf mekarat, ya kan? Di mekarat itu bagaimana? Jangan sampai merusak huruf, jangan sampai merusak makna, jangan sampai merusak arti. Itu wakaf daruri nanti. Nah, jadi saya pikir untuk wakaf ini harus memang belajar, nggak bisa tiba-tiba, nggak, harus belajar sama guru yang ahli di bidang wakaf ibtidah itu. Baik, ada lagi yang lain lu? Coba ini dulu berarti. Ya. Boleh silakan. Begini Ustaz, Al-Quran ini kan dijaga sendiri oleh Allah ya Ustaz. Ada nggak Ustaz pengaruhnya umpama kepada ibu rumah tangga ini yang murajaahnya kesehariannya itu tak kalah memasak Ustaz. Jadi ada nggak kendala manakala si ibu ini dengan pertambahan usia ataupun memori yang tumpang tindih Ustaz. Banyak masalah misalnya, umpama si ibu ini seharinya mampu menyelesaikan murajaah 1 juz. Kendati pun dia cuma punya 1 juz itu ya Ustaz ya. Ada nggak karena masalah tertentu atau bertambahnya usia si ibu ini menghalangi dia dari menyelesaikan 1 juz ini Ustaz? Nah, apakah itu hanya alasan yang dicari atau memang faktor umur tadi Ustaz? Baik, langsung saya jawab ya. Kalau benar dari Allah, kalau yang kurang dari kekurangan saya.
Saya teringat dengan pisau ya. Ibu kan sering memasak. Ada pisau udah lama dipakai bertahun-tahun, kecil pisaunya, tapi ternyata bisa menyelesaikan berbagai macam potongan yang harus dipotong. Saya mau lihat Al-Quran begitulah dia, ketika terus diulang, dia nggak ada persoalan dengan usia, malah semakin lancar. Malah sebaliknya ada orang yang masih muda belia tapi jarang mengulang, ya udah nggak lancar. Sederhana dia, lancar ulang karena lancar kaji karena nggak diulang. Itu rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali kepada Bunda tadi, ya, masalah mencari alasan, masalah nggak ada kesempatan. Nah ini kembali pada jawaban Ibu tadi, komitmen, disiplin. Nah inilah kelebihan kita menghafal Al-Quran, mendidik kita disiplin. Saya punya kawan, jam 9 malam sampai jam 12 nggak boleh diganggu. Kenapa? Itu waktu murajaah bagi dia. Kita berani nggak membuat komitmen? Tulis tulisan di pagar rumah kita. Mohon jam 8 sampai jangan 10 saya memang ada di rumah, tapi tolong jangan diganggu. Saya lagi murajaah hafal. Tempel di rumah. Ini bukan pengumuman terlalu panjang, tapi kan kita biasa kan. Toko tutup, kedai tutup. Itu sering ada pengumuman begitu. Mohon maaf, saya nggak bisa hadir. Ada acara ini, ada acara tugas luar, ada acara tugas dalam. Nah, jadi semua kita cancel dengan alasan itu. Nah, terkadang kita nggak berani meng-cancel. Mohon maaf, saya nggak bisa hadir lagi murajaah. Lihat dulu undangannya apa. Undangan disuruh ambil uang berapa? 10 juta. Jangan ditolak. Ambil uang dulu baru kemudian murajaah. Artinya kan ada undangan penting di parenting entah apa. Ini maksudnya kalau kita lihat antara undangan tersebut dengan murajaah, saya lebih penting ini. Atau bisa disuruh orang lain, ya kan? Tapi hal yang penting Anda yang harus pergi, yang suruh orang lain. Ada gotong royong, kamu aja pergi ya. Ayah capek atau mama capek. Ada rapat, nah kamu aja pergi ya. Mama capek. Ada kenduri mak, kenduri biar saya yang pergi. Nah, ini cerita konyol sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita isi sedikit ya. Jadi terus bakhauri kagak kejak gonya, bunuh rapat gotong royong ngejak orang lain. Bukan itu mau saya bilang Bu. Kita harus berani terkadang, tapi lihat dulu kondisi. Bisa nggak kita mengatakan bahwa mohon maaf, saya lagi ziyadah, mohon maaf, saya lagi murajaah, misalnya. Tapi lihat dulu siapa yang telepon. Jangan-jangan anaknya, ya, atau siapa orang yang pentingnya, lihat dulu. Tapi sekali lagi kita ada hak itu, hak dari kita untuk mengkhususkan waktu tertentu, hari tertentu, yang itu nggak boleh diganggu, hanya khusus kita bersama Al-Quran. Ya Bunda, nah kalimat inti. Ada waktu khusus, ada hari khusus, ada saat khusus yang kita tidak boleh diganggu, yang itu adalah hari kita bersama Al-Quran. Coba, berani nggak buat? Berani, kenapa? Al-Quran memberikan kebaikan di dunia, memberikan kebaikan di akhirat. Kenapa kita tidak khususkan? Terkadang ada sebuah pekerjaan yang itu biasa-biasa saja, tapi kita mengkhususkan waktu mati-matian, mengkhususkan waktu habis-habisan, yang terkadang setelah kita khusus bersama waktu tersebut tidak memberikan manfaat apa-apa kepada dia, kepada kita, baik di dunia pun apalagi di akhirat. Sementara Al-Quran jelas akan memberikan kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Kenapa kita tidak mau mengkhususkan diri dengan Al-Quran? Yang kibar, sangnya menan. Ya kanyo orang nagawade kan. Ini kan persoalan cara berpikir, persoalan gaya hidup. Orang yang sudah terbiasa menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu. Apapun kesibukannya, tiap dia akan menjaga sholat tepat waktu. Orang yang tidak terbiasa sholat tepat waktu, walaupun waktunya ada, tidak akan tepat juga. Kembali ke pertanyaan ibu ini. Apa pertanyaannya? Masya Allah. Baik, saya rekom terus. Mukhtar Al-Hajj. Yang ada HP coba buka. Biar kita relax dikit. Yang jelas dia bukan orang Semawi. Syekh Mukhtar Al-Hajj. Kira-kira bacanya begini kira-kira. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jadi gaya bacaan dia naik tapi mirip Mahir. Naik mirip Mahir bacaannya. Mahir al-Mu'aqqili. Syekh Mukhtar Al-Hajj. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dia ada grenek-greneknya juga. Siapa yang udah dapat? Mukhtar Al-Hajj. Sudah. Ya, itu salah satunya. Satu, Syekh Mukhtar Al-Hajj. Siapa lagi? Ya. Rijal Rajab itu apa sih? Wallahu a'lam. Ini kita cari yang luar negeri dulu ya. Boleh. Untuk Indonesia ada Abu Samah. Enak juga bacaannya. Ya. Rijal Ahmed ini Ustaz yang orang yang kitab itu. Boleh. Yang agak syahdu Muhammad Al-Qurdi. Itu suara gembung besar, enak kita dengar. Syari Rashid itu udah emang gak ada persoalan lagi, emang udah sering kita dengar. Boleh, nggak apa-apa, biar ada variasi bukan? Ada dengar syekh ini, ada dengar syekh itu. Dah. Kemudian Syekh Hadi Taure. Itu dari Nigeria atau Somalia. Hadi Taure. Dah. Jangan-jangan saya juga lagi nggak ingat nih. Ya. Dah. Ada lagi yang tinggi bacaannya, kan ibu kepingin juga dengan variasi bacaan. Yusuf Edogosh. Itu entah orang Malaysia, entah orang Dubai. Yusuf Edogosh. Dah. Kemudian Wadi Al-Yamani. Wadi Al-Yamani. Itu enak juga. Full bacaannya 30 juz. Wadi Al-Yamani. Dah. Kemudian ada lagi Ahmad Nufais. Syekh Ahmad Nufais. Ahmad Nufais. Kemudian jangan lupa yaitu Wadi Al-Yamani. Dah. Ada lagi seorang imam, ya, seorang imam tunanetra di Qatar entah di Dubai beliau, ya, Abdullah Kamil. Itu dahsyat betul. Dia seorang qari juga hafiz Al-Quran. Kalau sempat beliau jadi imam, kayaknya kita sampai subuh masih sanggup mendengar karena suara tinggi sekali. Abdullah Kamil. Ya, seorang imam di Dubai, tadi Qatar, tadi Arab Saudi, beliau itu tunanetra beliau. Ya, Kamil. Abdullah Kamil. Sudah. Satu lagi, Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad. Itu Abdullah Kamil tuh. Ya emang kayaknya gimana bukan nasi yang mirip Ustadz aja kan? Karena suaranya tinggi melengking tuh. Ya, imam kalau belum jadi imam nih suasana hidup semuanya. Dan terakhir apa saya bilang tadi? Enggak, setelah itu ada lagi saya bilang. Ya, Muhammad Al-Ghazali itu enak, coba cari dulu itu. Enak kali bacaannya. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu enak kali bacaannya. Suaranya agak kecil tapi enak kali. Mirip Wadi Al-Yamani. Ustaz enak kali bacaan Ustaz. Lan dengan hana pahsu memang makanya menurutnya, ya kan? Yang pahsu mudah-mudahan bagus juga. Alhamdulillah kan. Dengan rahmat Allah tentunya. Ya. Udah cukup? Syekhnya udah cukup? Udah banyak kan? Berapa itu? 5. Wallahu alam ya. Baik. Ada lagi kira-kira yang ingin kita sampaikan di pertemuan kita ini, setidaknya Ibu pasca pertemuan ini yang ada silakan. Kalau di rumah kita membaca
bacaan atau misalnya itu kan sambil mengerjakan pekerjaan ada anak-anak gitu. Jadi tiba-tiba pada saat kita baca itu kita terputus di mana-mana karena ganggu anak atau apa. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Gimana caranya ya? Ibu ingat waktu diputuskan bacaan tadi di mana? Kadang-kadang mama nggak suka juga putus tiba-tiba misalnya anaknya. Ya, berarti gini. Ibu kan harus pastikan dulu di saat seperti itu model hafalannya sudah lancar yang ibu baca. Tapi membaca bacaan yang perlu perhatian akan menambah hafalan, akan perlu bacaan perhatian itu jangan di momen itu. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Momen-momen bebas tadi adalah digunakan ketika menggunakan hafalan yang sudah lancar. Juz 30 udah lancar, juz 29 udah lancar, juz 1 udah lancar. Nah, ternyata udah lancar itu dipakai di momen-momen yang agak bebas tadi. Tapi di momen yang perlu perhatian untuk menambah hafalan itu harus momen khusus. Duduk khusus, ambil wudu, menghadap kiblat, silakan. Itu idealnya. Atau setidaknya tidak ada yang mengganggu. Maka jangan duduk di samping pintu. Jangan duduk di samping telepon. Jangan duduk sambil mengaktifkan HP. Ya, saat momen khusus untuk ziyadah karena itu situ butuh fokus. Ya. Nah, kira-kira begitu, Bu. Disesuaikan aja. Maka saya ingin sampaikan berulang kali, hafalan yang sudah lancar itu terus digerakkan mulutnya, kapan saja, di mana saja. Ada seorang anak dari Nigeria ya, dia menggembala kambing, dia setiap hari menghafal Al-Quran 10 ayat. Dia gembalanya jauh sana, ya. Jadi dia sebelum berangkat menghafal 10 ayat. Dalam perjalanan itu 10 ayat itu terus diulang-ulang sampai 2 jam 3 jam mungkin sampai gembalanya dibawa. Nanti sampai dia menjaga gembala juga yang 10 ayat terus diulang-ulang. Nanti bawa pulang kembali itu juga yang 10 ayat itu diulang. Sampai besok baru nambah 10 yang lain lagi. Jadi bahasa sederhana. Semakin lancar hafalan saat proses kita menghafal, maka semakin lama betah hafalan lancarnya bersama kita. Bahasa terbaliknya, semakin sedikit kelancaran yang kita miliki saat proses menghafal, maka semakin sedikit kemampuan bertahan hafalannya. Maka jangan bosan mengulang-ulang. Kalau dihafal pagi, ulangnya duha, ulangnya siang, ulangnya sore dan malam. Berarti 80 banding 20. Ya. Jadi mengulangnya itu harus lebih banyak. Ngafalnya 20 tapi ngulangnya 80. Ya, karena itulah bekal kita untuk mempertahankan hafalan yang murajaah. Ya, murajaah. Kemudian sering-sering jumpa kawan untuk bisa murajaah bersama. Buat acara seperti tadi, sering mendengar, ya. Nah. Baik, ada lagi yang lain? Ini sebenarnya sama juga dengan pertanyaan masalah wakaf, kemudian seperti Ibu Fajri bilang tadi terpotong-potong. Kalau kita membawa hafalan ke sholat, saya surat panjang Ustaz. Katakanlah surat Al-Fatihah ataupun hafalan Al-Quran. Itu kan berapa ayat yang kita bawa ke sholat supaya itu maksudnya benar gitu. Jangan nanti kita bawa ayat maksudnya ternyata artinya sampai belum selesai, itu gimana maksudnya? Benar gimana maksudnya ini? Maksudnya jangan menghilangkan makna. Jadi bagaimana cara kita membawa surat itu ke dalam Baik, sholat, dah ada ayatnya gambaran. tapi nggak sampai habis, tapi itu benar. Ya, itu kan ada makfaraatnya, Bu. Saya juga belum sanggup itu. Terkadang ketika kita bawa ayat, itu selesai persoalannya. Membicarakan tentang tema apa. Nah, itu bisa dilihat dalam Quran Kementerian Agama. Itu kan ada, misalnya ayat 1 sampai 5 membicarakan tentang jadi orang bertakwa. Ayat 6 sampai 7 jadi orang kafir. Ayat 8 sampai 20 jadi orang munafik, misalnya kan. Kalau kita potong sampai ayat itu, Nah, berarti ini tambah lagi pertanyaannya. Masya Allah. Boleh enggak ya? Ini masuk kepada adab membaca Al-Quran ya. Adab membaca Al-Quran. Tapi saya pikir itu harus lihat lagi kembali bukunya. Ada buku Hamalatil Quran, ada buku tentang pedoman qiraat, ada buku tentang adab-adab ya. Buku Imam Nawawi juga ada ya, adab membaca Al-Quran. Jadi yang jelas begini. Minimal kita selesai membaca itu minimal. Alhamdulillah kalau minimal, kalau kita bisa selesaikan bab yang dibicarakan. Alhamdulillah lagi. Yang jelas semoga Allah memaafkan kita karena kita tidak sengaja ya. Makanya kalau
Kalau saya yang kurang paham kadang tentang bab ini, saya baca berdasarkan ujung halaman. Padahal terkadang nggak mesti ujung halaman, mungkin di situ masalahnya belum selesai, lewatkan halaman itu. Biasanya perkara-perkara baru itu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, atau ada bab khusus yang dibicarakan tentang tolak, ya, tentang wudu, tentang ya masalah orang-orang munafik, orang kafir, orang fasik. Itu kan ada pembicaraannya. Jadi setidaknya kita tahulah arti dari makna ayat yang kita baca, paling kurang begitu. Ini kan lebih syahdu lagi ya. Ayat yang kita baca tahu makna. Maka ibu belajar inayah kan jangan berhenti. Akhirnya kan tahu makna. Terus ada halaqah tafsir juga nggak salah kan? Dengan Anda belajar halaqah tafsir, maka hafalan Anda semakin bermakna lagi kan? Jadi semua Anda belajar, masuk grup bahasa Arab lagi, juga tidak salah. Anda akan tahu cara melihat kalimat bahasa Arab di dalam Al-Quran. Baik, ada lagi? Satu ayat itu bukan selesai ini satu cerita dari itu satu ayat. Ini saya nggak bisa jawab nih. Ya. Siapa yang tahu nih? Yang makna satu ain, makna satu rubu itu kan babnya banyak itu. Satu ain, satu rubu, satu juz, apa lagi? Dia banyak istilah-istilahnya. Dan ini harus lihat lagi kitabnya, baru dapat jawabannya. Apakah ain Quran ini sama dengan ain Quran itu? Apakah juzuk Quran sama dengan Quran itu? Tidak sama, satu. Allah malam, kayaknya beda-beda itu. Makanya dia harus ada kitab khusus melihat makna juzuk, makna rubu', makna ain ini. Harus ada bab khusus dibahas itu. Nggak bisa kita karang-karang, Bu. Ya, karena itu Nggak keawaman kita, Ustaz. iya, kita emang awam kadang nggak tahu kan. Berarti kita harus tanya sama yang lebih paham tentang rubu', juz dan lain-lainnya. Baik. Ada lagi yang lain, Bu? Kalau tidak ada kita padakan yang iya. Iya, kalau sholat sunat kan nggak apa-apa kan? Ya gitu kan? Sholat sunat sering kita simak kan? Sholat wajib nggak boleh kan? Nah, ini juga masuk perkara-perkara. Mohon panitia ini tulis juga. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditulis terus kan? Nanti kita dapat jawaban yang lebih benar. Tapi setahu saya, kalau itu sholat sunat kan nggak salah. Banyak itu yang imam. Nanti lihat lagi perbedaan pendapat para imam bergerak dalam sholat maksudnya bagaimana. Kan dia yang namanya fiqh nggak akan selesai kan? Dia masalah fiqh itu akan terus ada. Hanya kita aja yang kurang ilmu. Maka bertanya kepada yang ahli. Baik, saya pikir demikian materi kita. Ibu-ibu akan mulai hari ini akan tetap komitmen semangat dengan hafalan Al-Quran semampu ibu-ibu. Mastata'tum. Tapi sekali lagi, ketika kesanggupan Anda jauh lebih banyak, alhamdulillah. Yang penting terus bersama Al-Quran, baik itu membacanya, menerjemahkannya, menghafalnya, memahami tafsirnya, mendakwahkannya, dan sampai akhir kehidupan kita. Karena semua komunikasi kita dengan Al-Quran semuanya baik. Saya ulang ya, semua komunikasi kita dengan Al-Quran, semua keterlibatan kita dengan Al-Quran, baik itu panitianya, baik itu donaturnya, baik itu pesertanya, baik itu penggembiranya, baik itu yang menyediakan tempatnya, semuanya mulia. Siapapun yang bersentuh dengan Al-Quran. Kita takbir 3 kali. Alhamdulillah, akhir acara menang dari takbir kan? Alhamdulillah. Baik, kita ulang sekali lagi. 3 kali takbir. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ketika saya bilang mak ngafal Quran, ibu jawab apa kira-kira? Yang bagus lah jawabannya. Ini kan yel-yel bagus kita buat. Mak ngafal Quran, apa jawabannya? Yes. Allahu Akbar. Ya, baik. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطانه وأثير